Kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol dengan Kepala PLT, Kepala SMKN 2 Bunguran Timur yang baru. Ya, masih kita berada di Edukasi Natuna Podcast. Ibu, tadi kan sudah dijelaskan di segmen 1, segmen 2 tentang strategi Ibu. Ya, tentu kita di dalam memajukan SMK ini pemerintah juga sudah memberikan suatu regulasi. Ya, bagaimana supaya SMK ini bisa matching dengan dunia kerja. Ya, tentu kita butuh kerjasama atau MOU, baik itu dengan pemerintah daerah, dengan instansi yang lain, atau mungkin dengan swasta. Dan yang paling utama sekali itu dengan DUDI, atau bisa jadi di daerah kita ini ya seperti UKM saja pun mungkin bisa. Nah, bagaimana kira-kira istilahnya perencanaan Ibu untuk ke depan tentang bagaimana kita mengadakan kerjasama yang baik lah dengan pengusaha-pengusaha daerah dulu gitu. Baik, berkaitan dengan kerjasama dengan DUDI, yang pertama kita melihat bahwa dunia usaha dan dunia industri di Natuna ini secara umum gerakan ekonomi kurang menggeliat. Itu biasanya berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah. Jadi kalau berkaitan dengan pemerintah daerah, maka harapan kami pemerintah daerah untuk pengembangan SMK itu lebih proaktif dalam membantu sekolah, terutama dalam memberikan fasilitas kepada SMK, bagaimana masyarakat itu tidak memandang SMK. Saya merasa bahwa selama ini SMK itu hanya dipandang nomor 2 di Natuna ya. Siswa-siswi lebih melihat pendidikan di SMA daripada SMK. Sementara SMK sendiri sebetulnya memiliki nilai lebih dibandingkan SMA karena mereka memiliki sebuah kualifikasi berkaitan dengan siap memasuki dunia kerja dan siap untuk bekerja. Nah, jadi harapan kami pemerintah daerah lebih proaktif memberikan kerjasama, terutama yang berkaitan dengan program-program pengembangan SMK yang lebih berkesinambungan untuk lebih meningkatkan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat Kabupaten Natuna. Ya baik Bos, sedikit kita tahu bahwa SMA dan SMK ini kan ada regulasi yang memang sudah di wilayah provinsi. Nah, jadi sering juga kita berada di Kabupaten Natuna, tetapi regulasinya dari kabupaten ke SMK, ke SMA, ke SLB katanya bukan wilayahnya lagi, itu udah provinsi. Bagaimana menurut Ibu untuk menjalin kerjasama itu? Kalau untuk wilayah kerja, saya rasa SMK meskipun secara lini itu ada di provinsi, pemerintah provinsi, terutama dinas pendidikan provinsi, tetapi kalau untuk kegiatan pendidikan saya rasa lebih baik SMK lebih proaktif untuk menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten, karena di sini yang dekat dulu kita. Nah, yang dekat dulu adalah Kabupaten Natuna. Kalau provinsi kan berarti kita lingkupnya, kalau secara provinsi sepertinya kalau saya lebih cenderung untuk mengembangkan yang ada di Kabupaten Natuna dulu, karena di Natuna ini sebetulnya potensinya luar biasa dalam kaitan pariwisata maupun bidang yang akan dikembangkan oleh di SMK, sehingga kita akan kembangkan di Natuna, sehingga Natuna itu bisa dilihat sebagai sebuah potensi secara provinsi. Sebetulnya dia bagus, tetapi kan secara sumber daya manusianya ini masih tertinggal jauh daripada provinsi. Alangkah baiknya kita kembangkan secara ekonomi di sini. Begitu juga dengan dunia usaha, dunia industri. Apabila siswa SMK di sini siap untuk meluncurkan produk, saya lihat di Kabupaten Natuna ini masyarakatnya sudah berkaitan dengan perkembangan teknologi, baik itu internet. Mereka sudah melihat bahwa kuliner itu secara umum. Jadi kulinernya tidak hanya melihat kuliner yang ada di Natuna saja. Mereka sudah melihat kuliner-kuliner misalnya masakan Korea, masakan Jepang, masakan Cina. Jadi kalau misalnya kita bisa memberkali siswa kita
untuk kuliner-kuliner secara internasional, dan ini sesuai dengan keinginan daripada masyarakat Natuna, maka SMK itu bisa memasuki pangsa pasar yang itu. Jadi karena saya ekonomi, maka yang pertama kita akan membuat apa? Menarik Yang paksanya itu. Ya. Jadi apa dulu yang mau kita buat? Kalau misalnya sekarang ini pangsa pasarnya menginginkan sebuah produk yang produknya itu secara internasional lagi ngetren, maka kita juga harus membekali mereka ke arah itu gitu loh ya. Jangan hanya kita melihat makanan daerah saja. Makanan daerah itu bisa menjadi sebuah makanan yang akan dikenal secara nasional maupun internasional apabila kita memenuhi selera rasanya itu juga secara universal. Jadi saya arahnya ke sana. Jadi kalau misalnya kita hanya melihat makanan orang luar, makanan orang ini bisa menjadi trending topik atau menjadi viral, kenapa makanan Natuna tidak menjadi trending topik atau viral? Begitu juga dengan pariwisata. Saya melihat bahwa pariwisata ini tidak kalah jauh dengan pariwisata di Bali. Kenapa di Bali itu pariwisatanya menjadi nomor 1, begitu juga dengan di Medan. Karena dikelola secara baik dan sumber daya manusianya pun juga sudah unggul. Alangkah baiknya kita memulai dari SMK Pariwisata, mencetak wirausahawan yang unggul yang bisa menjadi wirausahawan pariwisata yang bisa mengembangkan pariwisata Natuna itu sendiri. Mungkin di segmen terakhir ini ada secara umum lah istilahnya, kan kita dari season pertama tadi, segmen pertama, kedua, ketiga ini harapan lah istilahnya sebagai pembungkus yang ingin harapkan kepada kemajuan SMK khususnya di Kabupaten Natuna. Yang pertama harapan saya ini untuk saya sendiri ya. Saya berharap bahwa dengan adanya tantangan saya diberikan kehormatan di SMK Negeri 2 Bunguran Timur ini, menantang saya untuk belajar bagaimana mengembangkan SMK menjadi sebuah nilai lebih dibandingkan lulusan daripada SMA. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga ingin memberikan tantangan pada diri saya sendiri, bagaimana SMK Negeri 2 Bunguran Timur itu bisa bersaing di peluang kerja maupun wirausaha, baik itu di Kabupaten Natuna sendiri bisa mengembangkan pariwisata Kabupaten Natuna sebagai unggulan maupun secara nasional. Atau mungkin bisa Ibu kaitkan dengan tenaga pendidik dan kependidikan yang ada, kira-kira harapannya? Itu yang kedua. Yang pertama kan untuk saya sendiri, gitu ya. Yang untuk saya sendiri gitu. Saya diberikan kehormatan ini, saya harapkan saya mempunyai motivasi yang besar, diberikan tantangan oleh pemerintah untuk bagaimana mengembangkan SMK yang diberikan tanggung jawab ke saya supaya saya tidak bekerja setengah-setengah. Kemudian yang kedua, saya berharap bahwa secara umum sumber daya yang ada di sekolah itu, baik itu pendidik, tenaga kependidikan maupun warga sekolah yang lain, itu memberikan support yang luar biasa kepada sekolah untuk pengembangan sekolah ke depan, baik itu pendidik, tenaga pendidikan, siswanya terutama. Sebagai mereka akan sebagai bagian daripada promosi. Kemudian yang ketiga, harapan saya masyarakat selalu memberikan masukan dan evaluasi. Masyarakat itu memberikan evaluasi apabila sekolah itu mungkin atau masukan bagaimana mengembangkan sekolah itu sesuai dengan keinginan perkembangan sekarang. Kemudian dunia usaha, dunia industri, harapan saya memberikan peluang yang sebesar-besarnya kepada siswa saya untuk mengembangkan potensi mereka di tempat mereka magang, di tempat mereka melakukan pembelajaran secara sistem ganda ataupun mungkin mereka magang, sehingga mereka memiliki sebuah pandangan bagaimana membuat nilai jual mereka itu bisa meningkat dengan mereka magang gitu. Kadang-kadang kan mereka magang di sebuah studi, tetapi yang diberikan pekerjaannya itu tidak sesuai dengan program keahlian mereka gitu. Harapan saya studi memberikan peluang itu sesuai dengan keahlian mereka. Kemudian untuk pemerintah, harapan saya mohon lebih diperhatikan pendidikan SMK, terutama pemerintah daerah, terutama di sini adalah provinsi, lebih memberikan perhatian kepada kami sekolah-sekolah baru yang tidak kalah memberikan sumbangsih terhadap kemajuan bangsa dan negara, terutama kader-kader bangsa. Dan meskipun Natuna ini terpencil, mungkin dianggap bahwa pendidikannya kurang maju, tetapi Natuna itu memiliki
siswa-siswa yang akan menjadi sebuah berlian-berlian yang akan memajukan negaranya. Ya baik, terima kasih. Jadi ini memang suatu harapan ya dan juga suatu gagasan-gagasan yang sangat baik bersama Ibu PLT Kepala SMKN 1 Bunguran Timur, SMKN 2 Bunguran Timur. Mudah-mudahan ya dengan Ibu ditugaskan di sana pendidikan secara khususnya berkualitas, maju di Natuna. Dan ingat Bu, yang paling terpenting bagaimana SMK itu siswanya banyak. Jadi kita ingin ke depan SMK itu bersaing jumlah siswanya dengan SMA. Jadi barulah kita bisa mengalokasikan apapun yang kita harapkan tadi sehingga anak-anak juga dapat manfaat dengan itu. Saya rasa di Edukasi Natuna podcast pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita tetap istilahnya ikuti acara-acara yang akan kita tayangkan nanti beberapa hari atau minggu depan. Pendidikan berkualitas Indonesia Jaya atau Indonesia Maju ya. Indonesia Maju ya. Oke, terima kasih Ibu Roro, kita doakan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.